Jadi ternyata belajar antropologi itu mudah, menyenangkan. Setuju? Tidak setuju. Mana yang tidak setuju boleh? Alasannya apa? Kayak enaknya. Suka yang enak-enak? Antara lain adalah perkawinan. Sekarang antropologi masuk kepada ruang lingkup antropologi. Oke. Kuis. Mau pertanyaan yang sulit apa sulit? Tidak ada opsi yang mudah ya. Sulit atau mudah? Mudah-mudah saja ya. Ngapain kita sulit-sulit? Di antaranya adalah pertanyaan dan jawaban Anda hebat yang akan kita lihat pada slide yang kok bisa? Bisa. Bocoran pertanyaan pertama adalah saya melihat Anda nyanyi sedang sedang baca antropologi tanda tanya. Katanya minta pertanyaan mudah. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda tentang antropologi? Mudah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa, saya potretnya. Jangan ke atas. Luar biasa. Jadi tadi kan aktif saja. Yang aktif berbeda yang Anda yang aktif berbeda dengan Anda yang tidak aktif. Luar biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Ini caranya supaya saya bisa lihat gambarnya gimana caranya? Hah? Etnografi. Wifi ya. Jadi selfie bareng-bareng namanya wifi. Kelihatan nggak? Tangan ke atas, gaya bebas. 3, 2. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda tentang etnografi? Jadi apa? Tentang antropologi. Saya sengaja menyebut itu untuk ngecek apakah Anda masih mengikuti saya atau tidak itu. Oke ya. Sementara saya masuk kepada Sekarang Anda dengan kata kunci tersebut silakan Anda pikirkan dan Anda tuliskan pada form berikut. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda tentang antropologi, ilmu tentang manusia? Antropos, manusia logos, pengetahuan luar biasa, sudah lulus ini. Kebudayaan dan manusia. Biasa ini. Kebudayaan dan manusia, kebudayaan dan manusia, kebudayaan manusia, manusia dan budaya. Manusia. Luar biasa manusia dan pelakunya. Obat tentang manusia, ilmu tentang manusia, unsur budaya dari manusia. Luar biasa ini. Luar biasa. Ilmu tentang budaya, mempelajari budaya manusia. Melakukan manusia. Ya. Besar nama kecil. Bilang sama panitia yang di ruang sana di ruang lantai 3 tadi. Boleh bantu? Anda kasih tahu. Sama Anda saja. Bisa dibantu salah seorang kasih tahu petugas. 48 orang sudah semuanya boleh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke. This is the first question. Ternyata kuisnya mudah, ya betul. Suka? Ya. Maka pertanyaan berikutnya adalah digunakan untuk apa antropologi dalam ilmu politik ini? Present, silakan mengisinya. Akan Anda gunakan untuk apa antropologi ini dalam profesi Anda dalam politik? Memahami pikiran manusia, observasi perilaku human, untuk menganalisis manusia, belajar perilaku manusia, komunikasi pemikiran, this is pendekatan tingkah laku manusia, menganalisis manusia sebagai ilmu penunjang, tunjang kanan, tunjang kiri gitu ya. Melaksanakan, melestarikan budaya dalam berpolitik, komunikasi pemikiran, analisis, luar biasa, ini keren banget. Ya, tutup batas. Voting is closed. Oke, apa itu antropologi? Untuk apa Anda gunakan antropologi? Jadi ternyata belajar antropologi itu mudah, menyenangkan. Setuju? Tidak setuju. Mana yang tidak setuju boleh? Alasannya apa? Yang enaknya. Suka yang enak-enak? Antara lain adalah perkawinan. Apa yang Anda deskripsikan tentang gambar-gambar berikut? Apa ini? Orang mana ini? Kalimantannya di mana Kalimantan? Suku apa? Jaya. Luar biasa, udah lurus nih satu semuanya dilengkapi. Untuk topik ini ya. Lanjut, ini siapa? Papua. Saya akan mengajak Anda diberikan untuk menganalisis. Di analisis itu, namanya analisis itu ya mengkategorisasikan, mengklasifikasikan, memilah-milahkan. Kuis berikutnya akan saya sampaikan kepada Anda. Suka ya? Yang mudah-mudah saja. Nah, ini apa ini? Luar Indonesia. Myanmar. Oke, cari yang umum. Kira-kira yang sama apa dapat saya sebut? Tentang apa itu? Tentang suku. Kemudian apa? Yang satu, yang sama. Ah, ini apa ini? Ini apa ini? Anda menyebutnya rambut kayak begini, menyebutnya apa? Ya, blonde hair. Jadi rambut pirang. Rambut pirang itu kalau bahasa Jawanya rambutnya pirang-pirang. Pirang-pirang itu banyaknya. Pirang-pirang. Nah, ini apa ini? Mana? Orang mana? Manusia mana? Afrika. Ya, cek lagi ya. Ini keren, ini sudah Gen Z ini, pegangannya handphonenya sudah smartphone, sudah smart seperti Anda juga smart. Anda ini cerdas-cerdas, kalian itu menyadarkan mencerdaskan. Anda sudah cerdas-cerdas. Buktinya cerdas apa? Handphonenya itu handphone cerdas. Itu smartphone ya. Handphonenya saja sudah pada cerdas, orangnya tidak boleh kalah cerdas dibandingkan handphonenya. Setuju? Setuju. Nah, yang terakhir apa ini?
Siapa ini? Adakah yang di kelas ini? Oke. Satu kata tentang gambar foto 6 ini. Ada sebut tadi? Ada sebut tadi? Apa? Standar kecantikan. Oke, boleh. Kecantikan kalau begitu? Kecantikan bagi perempuan sudah sebut. Cantik perempuan. Gender perempuan. Orang perempuan di berbagai suku bangsa. Yang namanya tipe ideal bagi mereka, perempuan-perempuan pada zamannya adalah semacam ini. Itu ideal. Kenapa? Pertanyaan saya yang di bagian kiri Anda itu adalah dari mana tadi? Dengan telinga dan anting-antingnya semacam itu. Kenapa ia disebut sebagai perempuan ideal? Dengan pinangnya ya. Pinang dibelah dua. Apa beda pinang dengan dipinang? Pinang ke kanan, pinang di belakang. Dengan sesurnya dengan pinang. Oke, kenapa apa ini? Orang di sana mengenakan ini bahasa Jermannya itu antiang. Anting. Ya. Apa? Kenapa perempuan di sana ini menjadi ideal, menjadi tipe? Ya kenapa panjang semakin kelihatan cantik, menjadi idola, apa sebabnya? Ini adalah kelas menengah ke atas orang-orangnya itu. Jadi semacam doro begitulah. Apa sebabnya? Nggak mungkin orang-orang biasa itu memelihara telinganya, apalagi ke sawah, cangkul dan semacamnya ya, memelihara sapi. Nggak mungkin orang-orang yang menggunakan. Jadi orang-orang kelas menengah ke atas, doronya. Jadi kelas menengah lah. Jika di lokasi tersebut, ya, berarti bukan orang sembarangan ini, orang umum gitu, orang khusus. Ya, jadi bukan bekerja keras, bukan bekerja kasar, jadi orang alisan, orang keraton, begitu juga yang lain. Oke, ini juga begitu. Mesti bukan orang yang bekerja keras, tukang-tukang, petani, penggarap, buruh-buruh. Oke, nah, ya, apalagi yang paling kiri ini. Oke, itu adalah tentang perempuan ideal. Kalau di Jawa itu perempuan idealnya apa? Detail sekali. Ya, struktur tubuhnya itu adalah apa? Tubuh kan luas ya. Pinggangnya seperti apa? Seperti gitar itu. Gitar aja, gitar Itali, bukan gitar Arab yang tengahnya gede. Rambutnya bakung, jadi yang tidak lurus ya, bakung. Lalu ini rambut di atas kepala namanya alis ya. Apa orang Jawa bilang? Nanggal sepisan, kayak bulan nanggal satu gitu. Pada zaman itu. Ya, pipinya kayak apa? Yang ada iya. Ya, ini adalah perempuan yang ideal. Kalau begitu, yang terakhir tadi, siapa yang membuat ideal kayak gini? Laki-laki, ya enggak? Mitos itu nah kita bahas di dalam. Laki-laki perkasa, kuat. Yang nyuruh kuat siapa? Laki-laki perkasa kan obat kuat laki-laki. Dibuat untuk laki-laki. Laki-laki itu siapa? Disuruh perempuan gitu. Oke. Lanjut aja ya, masih kita terbatas ya.
Oke, hakikat manusia. Nah, yang membedakan manusia, jadi antropologi itu kan manusia. Kalau begitu metodenya adalah agar kita memahami manusia itu membandingkan. Namanya membandingkan persamaan dan perbedaan dengan hewan. Filsafat itu pertama adalah benda mati. Benda mati tak bergerak nih. Yang namanya granit mati tidak bergerak. Nah, hidup berhenti tumbuh-tumbuhan ya. Mati hidup, benda mati. Batu, kerikil, meja kursi, gedung, LCD projector mati tidak bergerak. Kemudian hidup tidak bergerak. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan ya. Berhenti. Bisa hidup karena apa tumbuh-tumbuhan hidup? Karena ada air. Air tumbuh-tumbuhan di sini ada, tidak kelihatan tuh daun air karena ada air di bumi kita ya. Tidak terlalu jauh dengan di polusi kita Pak, tidak terlalu jauh dengan matahari, tidak terlalu dekat dengan matahari. Kalau dekat itu panas, kalau jauh Pluto itu dingin, es di sana. Bagaimana bumi itu di sebelah utara namanya kutub, di sebelah selatan namanya kutub selatan. Australia itu benua yang dekat dengan kutub selatan karena dingin di sana. Indonesia ini khatulistiwa. Jadi dari bahas ya, hewan yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi samanya apa kalau gitu? Makhluk gitu, luar biasa, tos mas. Keren ya ngajarnya antropologi ini. Oke, jadi makhluk hidup sama-sama. Apa kalau hidup bergerak tadi? Binatang semua bergerak. Ada nggak binatang yang berhenti nancep itu? Apa? Terumbu karang. Saya diingatkan terumbu karang. Terumbu karang itu hidup berhenti bergerak. Itu dibunakan, kita gunakan. Kan solup nih. Snorkeling. Bahasa saya kalau renang itu adalah solup. Jegur dan solup. Jegur itu turun air, turun, kemudian solup itu adalah nyelam, diving. Nah, disilakan gaya-gaya nih. Kita sudah nyiapkan kamera GoPro, bawa sendiri juga membawa kite di sana sewa sama kite untuk kamera. Berbagai gaya, lihat di channel. Anda juga bisa begitu ketika membuat video kan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Etnografi TV, channel kita untuk hidup dan hidup Anda kita semuanya yang semakin menyadarkan, mencerahkan. Oke, di antara mencerdaskan dan mencerahkannya adalah melalui mata kuliah kita. Gunakan itu, kita dibawa ke lokasi itu, kemudian snorkeling, dan itu datar, kemudian ada palung gitu, dalam sekali di dalam. Nah, kita dibawa ke tebingnya palung ini. Supaya turun, itu kayaknya kita didorong dengan menggunakan kelihatan sebagai kelihatan. Kita didorong, dia didorong bawah supaya kita pegangan karang itu ya. Nah, ini karena ini kita bisa foto-foto di sana. Saya request di antara foto banyak berbagai gaya. Wah. Datar kan? Kalau yang depan kakinya di belakang kelihatan. Oke. Nah, di antara poin ini sambil Anda mencatat. Sudah jelas ini. Di antara poin itu, ketika saya pegang karang ini, karang biasanya kan keras nih. Ini kok gak keras, ini kok empuk. Bahasa Jawanya kok gembuk. Nah, kemudian lupa lah ingatan. Setelah selesai makan-makan, minum-minum dan seterusnya, berkemas, kembali. Di tangan saya ini ada gatal, ini masih ada gatal. Nah, dugaan saya adalah dari kerang yang gembuk tadi. Saya berobat ke medis. Khususnya ya. Dugaan saya adalah nanti ada siap-siap.
Jadi kita fokus kepada binatang atau hewan. Manusia juga dibunyikan juga hewan juga kan? Yang apa begitu? Sama-sama hidup bergerak. Ya, ada yang berkaki, ada yang tidak berkaki. Kalau berenang itu hidup. Oke, jadi memiliki kemampuan siap hewan itu lahir makhluk biologis hidup berarti. Nah, manusia berbedanya adalah hidup. Apa didorong oleh apa? Evolusi nanti kita lihat. Kapasitas otak, fisiknya ya luar biasa ini. Kemampuan berdiri tegak luar biasa. Karena berdiri tegak maka wawasan lalu bergerak ke semua arah. Ini luar biasa, nanti fisiknya kita lihat. Lalu yang namanya unsur like, share, dan subscribe namanya jempol ini. Bisa bergerak ke sana hanya manusia. Yang lainnya cuma begini aja kalau bisa. Monkey sebangsa nyemot itu ya. Monyet. Nah, manusia luar biasa. Karena inilah maka keterampilan membuat ya teknologi luar biasa. Insting potensi berkembang. Bertindak menurut insting, bertindak mengandalkan akal dan perasaan. Nah, ini yang kita cerdaskan ini. Tidak kenal namanya baik dan buruk hewan. Sopan santun enggak. Nah, karenanya andai kita sopan santun, pakainya santun. Ke kampus bersepatu ya, bersandal. Sandal pun jangan sepatu. Sandal sepatu. Katanya boleh ya katanya. Kan sandal sepatu. Celana jeans nggak diatur ya, boleh saja. Oke. Jadi ini yang kita hewan tidak kenal. Mau tunggang-tunggangan siang hari malam hari nggak berlaku. Nah, karenanya kita terapkan di sini adalah tata tertib itu, etika moral kampus, tata krama kehidupan kampus juga Anda baca di berbagai level. Oke ya, jadi punya etika nih, estetika dan agama, religi. Oke, ini yang kita pelajari tentang manusia. Dapat persamaan, makhluk hidup, bergerak, dapat perbedaan. Makhluk yang berakal budi. Sesungguhnya juga hewan juga yang berakal budi. Namanya animal rasional, bahasa Yunani. Manusia yang berakal budi, mampu menguasai orang lain dan makhluk lain. Yang sedang viral, dukun merah namanya ya. Selok merah ya, lagi viral. Berarti tidak hanya menguasai makhluk lain, makhluk halus pun dikuasai, makhluk halus ya. Selok merah itu. Ini saya baca tadi malam itu sambil menyiapkan kuliah Anda ini. Itu dukun pawang yang di Mandalika. Namanya? Saya cek pada Anda, siapa yang di MotoGP Mandalika hadir di sana kemarin? Silakan angkat tangan. Oh, hanya satu saja yang mengatakan siapa saya di sana. Alhamdulillah. Keren di sana. MotoGP di Indonesia tahun 2021, 22 ya. Wah, keren, kita nanti kita ceritakan. Lihat etnografi Halan-Halan Nusantara di Facebook, foto-fotonya dengan di lokasi tersebut. Oke. Jadi intinya hakikat manusia itu di dalam antropologi. Jika dilahirkan tidak berdaya sama sekali. Untuk menjadi berdaya sama kan butuh waktu 18 tahun ya sekarang. Sekitar 18 tahun. Untuk bisa berdiri butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau binatang yang lain begitu lahir beberapa menit saja sudah bisa jalan ya. Nah, ini perkembangan luar biasa. Makhluk biologis, individu, sosial, potensi berkembang. Masa Anda ini antara lain doa Anda adalah menjadi kepala staf kepresidenan. Ya, lalu menjadi presiden Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin.
bertindak akal dan berkenan. Oke. Nah, kita lanjut perbedaan antara manusia dan hewan. Nah, tadi kan antropologi membahas tentang tindakannya, perilakunya, aksinya. Dari mana itu? Dari pikirannya. Kita akan jadi manusia itu kemampuan organik, kemampuan budaya. Hewan kemampuan organik saja, mekanik saja. Itu gitu saja. Yang namanya kambing, anjing, kucing, hidup ya untuk makan. Ya makanya itu gitu. Hidup makan, tidur. Kalau sudah dewasa ya gituan ya. Saya ngamati kewan itu di rumah saya itu settingnya adalah tidak boleh ada hewan dalam rumah, harus di luar rumah. Burung hias itu ya, burung perkutut, burung. Lalu ada satu yang di dalam rumah itu adalah sugar glider. Tulisannya begitu, bacanya adalah sugar glider. Yang di rumah ada sugar glider? Wah, ada ya. Nanti kita sharing nanti meliharanya. Itu semacam apa ya? Semacam tupai tapi dia bersayap. Lalu hewan ini tak satu pun yang perempuan. Kok bisa? Betina yang ada. Oh iya. Boleh ya? Nah, itu orang excellent itu humanity. Tidak ada hewan satu pun itu yang perempuan itu. Yang ada adalah jenis. Oke, saya lanjut saja waktu kita terbatas. Jadi kemampuan organik nanti Outergestation silakan dicek saja di Google Anda. Kita struktur anatomi khusus ini manusia rumit sekali. Karena itu ahli struktur anatominya, ahli profesi spesialis dokter itu luar biasa. Ahli mata, ahli telinga, tenggorokan, ahli paru, ahli. Saya ngajar di program spesialis itu ya, program dokter di Fakultas Kedokteran, spesialis yang sangat luar biasa mereka. Terdapat sekitar 40-an spesialis kedokteran, luar biasa. Oke, karena itu strukturnya autonomnya khusus, adaptif, fleksibel, dan fleksibilitas ini kita jaga ya. Dengan cara ya antara kita berolahraga. Kemarin saya ketemu dengan kawan menyebutnya, saya kelihatan katanya kok lebih muda ya, melungsungi saya. Ini sambil kelihatan. Maksudnya adalah kita jaga fleksibilitas yang berolahraga. Oke, ini adalah tidak adaptif ya luar biasa. Beraneka ragam, ruang dan waktu. Karena itu ras-ras suku bangsa yang jauh dengan matahari di khatulistiwa subtropis, lalu di tropis, lalu di kutub, di belahan dunia ini suku-suku bangsanya ruang dan waktu tertentu. Nah, namanya kewan itu seragam. Umumnya seragam. Saya lanjut saja antropologi. Tadi Anda menyebut antropos dan logos ya. Antropos manusia, pembelajaran manusia, ilmu yang berdasarkan manusia. Siapa manusia? Anda kita semuanya. Nah, ilmu manusia, pembelajaran ilmu manusia. Pertanyaan saya, ilmu politik juga memahami tentang manusia, betul? Di kita program studi juga, sosiologi juga membahas tentang manusia, betul? Komunikasi juga manusia, betul? Ilmu informasi perpustakaan membahas manusia, betul? Ilmu administrasi publik juga manusia, betul? Ekonomi juga manusia, betul? Manusia juga. Nah, antropologi di mana ini? Ini sejak masa reformasi Fakultas Ekonomi itu ditambah satu item, namanya bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kurang satu mestinya. Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Eksekutif mestinya begitu ya. Fakultas budaya juga manusia, betul? Psikologi juga manusia, betul? Kesehatan masyarakat juga manusia, betul? Kedokteran juga manusia, betul? Nah, di mana antropologinya ini?
Nah, itu perspektif. Dilihat dari sisi apa saja. Antropologi ilmu studi tentang manusia. Secara apa perspektifnya? Dari aspek fisik, antropologi fisik ragawi, badan fisik ya. Nanti ada yang topik pertama ini antropologi dan evolusi itu ya, kelompok 1. Ya, fisik ini kita bongkar dulu. Kita kupas antropologi ragawi ini, fisik. Fisiknya, strukturnya, anatominya. Karena itu mempengaruhi apa? Kapasitas otak. Berapa kapasitasnya? Berapa mililiter? Fisik. Jadi dari aspek, dari perspektif, dari sudut pandang, viewpoint, dari pendekatan fisiknya. Fisik itu apa? Wujudnya ras, mongoloid, kasoid, negroid. Tadi itu? Ya, ras-ras yang besar itu. Nah, itu kan antropologi. Dari sisi sananya ini. Kalau begitu Anda ini ras apa ini? Apa ciri-cirinya? Itu ya, ciri yang menandai ciri-ciri ya bentuk. Karena itu di identitas Anda ketika ngurus surat izin mengemudi, SIM, itu kan bentuk mukanya oval, bentuk mukanya segitiga. Budaya. Jadi aspek budaya. Budaya itu apa budaya? Ya, kebiasaan, adat, menjadi adat, kebiasaan. Yaitu tindakan-tindakan yang pelakunya. Jadi pikiran-pikirannya juga itu. Karena nanti pengertian kebudayaan di sana. Topik nomor berapa tadi? Kebudayaan dan unsur-unsurnya ada ya? 7, berarti kelompok 7. Nanti presentasi kita ini. Manusia untuk mendapat pengertian tentang keragaman manusia. Jadi diversity. Dalam antropologi menganut eksplisit yang kita jelaskan namanya relativisme budaya. Karena apa? Kita melihat dari sisi empiri ras-ras suku bangsa, meskipun ada yang sama, unsur yang sama. Dari sisi fisik harus kita temukan juga sosial budaya unsur yang sama itu apa saja, yang berbeda apa saja kita menganalisisnya. Pengertian tentang keragaman manusia. Lanjut saja antropologi dan kalau begitu antropologi bagian ilmu sains yang mempelajari manusia secara keseluruhan tadi ya, fisik ya, sosial budaya, keseluruhan itu apa? Unsur-unsurnya itu 7 unsur kebudayaan. Dalam konteks relasinya manusia sebagai makhluk biologi. Fisik tadi karena yang ketiga siap-siap mengeksplisitkan kita mendiskusikan dari sisi biologi, hayat hidup dengan binatang tadi kita eksplisitkan apa saja yang spesifik menandai sekaligus membedakan manusia dengan hewan. Manusia juga bagian dari hewan sesungguhnya. Genomnya, umumnya ya, spesiesnya spesies manusia, makhluk biologi dan sebagai makhluk sosial budaya. Itu definisi tentang antropologi. Di buku Pak Trijoko ada tersedia referensi ini. Topik-topik Anda juga sudah tersedia di buku tersebut. Silakan subscribe ke ketua kelas. Pak Trijoko menyebutnya 70.000, segera saja supaya bisa dipesankan kepada cetaknya kata Pak Tri sebagai Oke. Nah, antropologi, sosiologi apa yang beda? Kalau sosiologi itu mengenai manusia dan kelompok, dan kelompok. Kalau antropologi lebih fokus ke manusia secara biologi dan sosial budaya. Kalau begitu, ya. Menurut saya sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat dan juga cara mereka berinteraksi. Kalau antropologi itu mempelajari tentang manusia secara spesifik
mulai dari tadi itu fisik, kebudayaan dan juga perilaku serta pola pikir mereka. Luar biasa, boleh plus. Ini Vin, orang yang luar biasa yang Anda sebut. Tadi sosiologi itu relasi tadi, interaksi. Orang kelompok. Oke, ruang lingkup. Ruang lingkup supaya menjadi frame, figura kita di dalam area tersebut, dalam field tersebut, dalam arena tersebut. Nah, Anda akan membahas bagian-bagian mulai pada pertemuan ketiga. Makhluk biologi, makhluk budaya, sosial budaya, makhluk sosio budaya, secara keseluruhan, integratif menyeluruh, tinjauan biologi dan tinjauan sosio budaya terhadap pri kehidupan manusia ini. Hidup dan kehidupan. Pri itu intinya kehidupan, hidup dan kehidupan. Nah, doa kita adalah hidup dan kehidupan yang semakin sehat, semakin sejahtera, semakin bahagia dan semakin mulia. Lanjut, antropologi melakukan kajian objek studinya yang dibahas manusia, perspektifnya nih secara menyeluruh. Semua manusia kapanpun dan dimanapun, ya di dunia ini Mas ya Kevin ya, tidak di akhirat tadi. Kalau kapanpun dan dimanapun termasuk di akhirat ya enggak? Tapi kita di dunia ini. Kecuali Mas Kevin mau melakukan penelitian manusia di akhirat ya. Dunia dan akhirat. Manusia kapan kan? Kapan. Jadi anywhere, anytime, somewhere, sometime kita akan lakukan penelitian. Lanjut. Nah, bicara nih, buku Pak Joko juga tersedia nih. Cek halamannya. Perspektif antropologi melalui 5 masalah tentang hakikat manusia. Tadi kan hakikat manusia, intinya manusia, core of the core, katanya Pak Andul itu. Core of the core, intinya inti dari antropologi itu membahas tentang intinya manusia, hakikat manusia. 5 unsur saja itu dalam pikiran Goncaraningrat. Itu guru besar antropologi dari UI. Ya, kan terkenal itu ya. Saya kuliah tahun 1980, belajar antropologi ini juga, buku beliau sudah hadir waktu itu 80, sudah doktor dia. Doktor dari Belanda. Jadi 5 masalah, 5 inti dari makhluk hidup manusia. Pertama sebagai makhluk biologi. Kita diskusikan stadium tahap makhluk biologi. Yang ketiga, siap terjadinya aneka warna makhluk manusia juga dari ciri-ciri tubuhnya. Ini teori-teori setelah evolusi itu difusi, perkembangan, perpindahan, pengaruh melalui bahasa. Nah, akan kelihatan. Lalu sejarah asal, perkembangan serta penyebaran. Nah ini difusi, migrasi, pengaruh perpindahan, berbagai macam bahasa. Nah bahasa. Ada yang orang Jakarta tadi ketua kelas, bahasa Jawanya halus. Kelahiran dari Jakarta, orang Jakarta lahir di mana? Bapak Ibu orang Jawa. Mana Jawanya? Solo. Mana Solonya? Wonogiri. Oh itu juga kita akan diskusikan itu tentang budaya. Kenapa Wonogiri itu menyebut saya ini orang Solo? Soalnya nggak terkenal. Wonogiri, kemudian Sukoharjo juga Solo, apalagi Mas Sragen juga Solo, Boyolali juga Solo, Solo Tigo juga Solo, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar juga Solo. Wah, kan kita bahas nanti itu. Kenapa ini Solo? Mana sesungguhnya Solo ini? Kemudian Surakarta, kotanya ya. Orang kota Surabaya yang kabupaten-kabupaten tersebut itulah namanya Solo Kutub. Maksudnya Solo Coret gitu loh, Solo Deso begitu namanya. Tapi akan kita diskusikan karena di dalam antropologi kita menganut relativisme budaya. Kenapa ia menyebut itu? Itu mengaku orang Solo. Itu kalau orang kota bilang ngaku Solo dia. Ngaku Solo gitu. Oke, dasar-dasar aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Oke, nah ini cabang antropologi kita sebagai pengantar hari ini, bisa kita lanjutkan pada topik berikutnya. Aspek-aspek tadi paleoantropologi.
Memahami apa paleontologi, somatologi, memahami apa saja. Antropologi udara yang prehistori. Prehistori kemudian sejarah dimulai kapan? Luar biasa ini ditemukannya tulisan. Aplaus mas, tulis. Aplaus untuk anda semuanya. Sejak ditemukan tulisan. Kapan ditemukan tulisan itu? Ya kalau praksara, aksara itu kapan? Periode apa? Zaman apa? Tahun berapa? Linguistik, etnologi, etnosikologi yang kepribadian tadi ya. Kalau begitu antropologi fisik ini pengantar anda untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Studi kajian menjadi tentang manusia sebagai organisme biologi. Oke, paleontologi tadi ilmu yang mempelajari asal muasal, origin dan evolusi manusia dengan meneliti fosil-fosil. Nah, teori evolusi itu berbasis pada data. Ilmu itu empiri pada data. Nanti anda yang presentasi tampilkan juga korban anda, juga gambar, juga video ya. Menarik supaya kelas kita menjadi video. Oke, fosil-fosil itu paleo. Lalu, nah ini contohnya ini kapasitas membuat otak, kemudian kerangka, tengkorak ini ya di analisis. Anda dapat melihat di museum hari ini tugas anda museum etnografi dan kematian di sebelah ini. Wawancara anda harus ke sana yang penonton. Coba yang kan masih 2 minggu lagi. Kelompok 1 apa yang anda dapatkan informasi tentang paleoantropologi ini dari museum etnografi dan kematian Universitas Salangga ini. Keren nih, kan cuma melangkah saja lokasinya. Wawancara sebanyak-banyaknya, sumbernya siapa? Itu juga dari rekan kita di antropologi dia. Antropologi yang fisik. Kita di Universitas Salangga antropologi ini peminatan fisik. Antropologi fisik ini karena juga antropologi budaya. Lanjut saja. Somatologi tadi ilmu yang belajar tentang keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri fisiknya. Ras Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, ras-ras yang lain yang sesuai. Nah ini ras apa saja kira-kira ini? Yang sebelah kiri anda, yang tengah ini, yang paling kanan anda, yang anda ini. Oke, lanjut saja. Antropologi budaya kalau begitu apa? Nah, ilmu kajian studi telaah yang mempelajari tentang manusia sebagai berbelas dengan yang lain. Karena itu ilmu politik ini, budaya politik, sangat relevan berkaitan dengan budaya. Prehistori tadi sudah ya, ilmu mempelajari sejarah penyebaran, difusi dan perkembangan semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal tulisan. Kalau gitu pertanyaannya kapan? Nanti harus anda jawab ini presentasi anda. Kapan tulisan ditemukan? Menurut teorinya siapa? Linguistik, etnolinguistik, ilmu yang mempelajari pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dan beratus-ratus bahasa suku bangsa-bangsa di dunia, di bumi, tidak termasuk di akhirat ya Mas Kevin ya. Etnologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia dari dalam masyarakat suku bangsa di seluruh dunia. Nah kita di dunia itu saya mengajar namanya etnografi bangsa-bangsa di dunia, nations etnografi. Jika sejak tahun 1958 itu dunia mendirikan namanya PBB, United Nations, ya, diselenggarakan juga mata kuliah etnografi bangsa-bangsa. Di antara peserta yang terbanyak adalah dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Karena dia siap. Di antaranya pesertanya itu adalah sudah menjadi dosen di Universitas Erlangga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Departemen Ilmu Politik. Juga masih mengapresiasi mata kuliah etnografi bangsa-bangsa. Jadi etnologi, ilmu mempelajari kehidupan manusia di dalam masyarakat suku bangsa di seluruh dunia. Antropologi budaya, kalau begitu etnosikologi, topik anda nanti yang kepribadian, kebudayaan, ilmu yang mempelajari kepribadian. Ada ya, tapi ya, kepribadian. Oke, ini mengkerangkai pembelajaran kita selama semester ini. Oke, kalau begitu garis besarnya antropologi fisik, antropologi budaya.
Nah, namanya paleoantropologi, somatologi, antropologi budaya, antara lain prehistori, etnolinguistik, ketiga etnografi, keempat antropologi psikologi, kemudian kepribadian, karakter ini, personality, person individu, person kolektif, kepribadian bangsa. Antropologi terapan, antropologi termasuk antropologi politik terapan, antropologi pembangunan, antropologi spesialis, antropologi politik, antropologi. Oke, etnografi. Ini bagian tak terpisahkan dari antropologi. Antropologi, etnografi. Antara lain etnografi TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, etnografi TV. Dan edukasi untuk hidup dan kehidupan kita semuanya yang semakin menyadarkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Bidang ini paling akhir menurut misi dan ruang lingkup antropologi yang demikian luas tidak mungkin diwujudkan oleh setiap ahli antropologi secara perorangan. Karena itu berbagai pihak. Antropologi UNAR itu menerima dari background antara lain dari filsafat ini ya. Muncul perkembangan dalam antropologi berdasarkan kekhususan perhatian. Saya akan masuk saja paling akhir. Antropologi gawi, antropologi dental, antara mata kuliah ini diambil mahasiswa MBKM ini sekarang dari Sumatera Utara, dari Bali, dari Makassar, dari kelas saya juga akan saya. Oke ya, antropometri, antropogenesis, tumbuh kembang, variasi biologi, antropologi forensik, klimatologi, dan lain-lain. Antropologi budaya, antropologi perkotaan, antropologi pedesaan, antropologi pariwisata, antropologi kesenian, antropologi agama, antropologi pendidikan, antropologi arsitektur, antropologi ekonomi dan industri. Semester ini tersedia juga pesertanya juga dari MBKM. Antropologi kependudukan, ini jadi MBKM dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Selatan, dari sejumlah provinsi. Antropologi gender, antropologi ekologi, antropologi visual, antropologi cyber, antropologi kesehatan, antropologi pembangunan, antropologi pendidikan, budaya. Oke, itu spesialis. Karena itu juga antropologi politik di sini. Kuliah kita ini kuliah perdana, mata kuliah pengantar antropologi. Tepatlah kita menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari bangsa Indonesia yang berketuhanan Indonesia. Ini adalah Jumat Legi, Jumat istimewa. Di bulan September tidak akan ketemu lagi Jumat Legi. Karena itu tepatlah kita mengakhiri pertemuan kita ini juga dengan berdoa sesuai dengan keyakinan Anda kita masing-masing. Anda kita yang beragama Islam, saya request berdoa dengan bacaan Fatihah Al-Fatihah. Sebelum berpisah, perkenankan saya sekali lagi memberikan permintaan maaf dan terima kasih kepada Anda. Perkenankan saya juga memberikan hadiah oleh-oleh souvenir kepada Anda, cindera mata kepada Anda. Undas Elangga ini adalah kampus yang berdomisili sebenarnya di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Oleh-oleh yang terkenal dari Surabaya itu adalah yang disebut sebagai varian Surabaya. Nah, karena itu silakan diterima varian saya, silakan dibuka dan isinya adalah sebagai berikut. Santen toyo klopo cukup semanten kuliah kulo. Kupat godong klopo sedaya lepat nyuwun ngapura. Kupat gado-gado, ini good moral itu ya, good moral yang kita tingkatkan. Kupat gado-gado yang sampun ngetos lepat mboten badhe dipun pindho. Sekali lagi menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan salah. Mari kita tingkatkan kemampuan dari kita semuanya. Yang paling akhir adalah mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dalam kondisi yang lebih sehat, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih mulia. Semangat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik. Tenaga. Excellent with morality. Tenaga. Excellent with morality. Unit. Politik. Jaya. Politik. Jaya. Etnografi TV. Jangan lupa.
like, share, dan subscribe Etnografi TV, channel edukasi untuk hidup dan kehidupan anak kita semuanya yang semakin menyadarkan, mencerahkan, mencerahkan.